bosan banget nih. Tiap minggu harus di rumah terus. Biasanya tiap minggu itu pergi ibadah sama mama, sama papa. Belajar di rumah, main di rumah terus aja nih. Loh, Semi, Odet, kalian tuh mau kemana? Kita mau siap-siap ibadah. Ibadah apa? Ibadah sekolah minggu. Sekolah minggu apa loh? Gereja kan belum boleh ibadah. Ya online lah kak. Loh, Kamu ikut? mau dong. Udah yuk. Cepet-cepet siap-siap. Halo, selamat pagi adik-adik. Bersuka cita pada pagi hari ini. Sebelum kita memuji dan menyenangkan hati Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik yang masih main-main, yang masih santai-santai, ayo kita duduk, kita mau bersikap berdoa. Sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Berkati pelayan-pelayan yang ada hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita mau bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau katakan dari terbit matahari sampai pada tenggelamnya, nama Tuhan yang selalu kita puji dan kita sembah. Mari yang masih duduk, ayo kita bangkit berdiri, kita memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari pagi hari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan adik-adik? Mari tetap bangkit berdiri, jangan ada yang duduk di sofa, jangan ada yang sandar-sandaran. Kita mau nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya 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 dengan gerakannya ya. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku
mau berjalan beserta dengan Yesus? Oke, kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, ya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kembali sikap menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kasih yang sempurna. Semua buka mulutnya ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Kita tahu Tuhan Yesus teramat baik dalam kehidupan kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya
Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini mari sama-sama kita mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya adik-adik semua sudah diberkati Tuhan dengan kesehatan dan perlindungan yang berasal dari Tuhan. Sebelum kita mulai firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan karena kasih setiamu sehingga pada pagi hari ini kami semua hadir di tempat ini ataupun secara online. Kami mengucap syukur karena Engkau telah berikan berkat yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menjagai kami dan memberikan kami kesehatan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Kau sendiri yang menyertai kami, menjagai kami dan membuat kami mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan yang terutama biarlah setiap langkah kami ke depan ya Tuhan, kami mau lakukan perintah-Mu dengan segenap hati dan berbuah-buah dalam setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Segala puji Tuhan, dan saat ini adik-adik begitu banyak yang sudah kita lewati dan kami mengucap syukur pada saat ini sudah bisa untuk tampil secara online untuk bisa membagikan firman Tuhan. Dan saat ini Kayos akan bagi sesuatu atau bahan renungan dari firman Tuhan yang berasal dari 1 Korintus 13 ayat 4-5. Kayus akan baca 1 Korintus 13 ayat 4-5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, Kayos ingin bagi pada pagi hari ini, kalau di jalan hidup kita banyak sekali yang kita hadapi, emosi itu ada dalam kehidupan kita. Mungkin orang bilang bahwa emosi ini adalah kemarahan. Tetapi sebenarnya emosi adalah perilaku dari manusia. Emosi itu kalau dasar yang ada umum kita kenal, mungkin kita bisa lihat di sini emotikon yang kita punya. Yang ini adalah marah, di mana manusia ini biasanya merasakan kemarahan. Ada juga senyum atau kebahagiaan. Yang satu lagi ada kesedihan. Tetapi Kayos untuk saat ini akan membagi mengenai tentang marah. Banyak orang mengalami kemarahan. Dan mungkin adik-adik juga pernah mengalami hal ini. Jadi 3 hal ini biasanya adik-adik juga pernah mengalami kan ya. Ada yang namanya marah, ada yang namanya senang, ada yang namanya sedih. Tetapi Kayos akan bahas mengenai marah. Dan marah ini itu ada terjadi karena 2 hal. Yang pertama adalah marah adalah saat orang mengalami sesuatu yang mengancam. Adik-adik mungkin tahu kalau misalnya kita melihat kucing atau anjing saat mereka didekati, saat mereka mungkin belum mengenal orang yang mendekati ini, kita akan tahu dan melihat bahwa kucing ini biasanya dia akan menggeram. Kalau anjing biasanya apa? Menggonggong atau mengembik? Pastinya menggonggong adik-adik. Dan di situ kita lihat bahwa saat ada sesuatu atau situasi yang mengancam, biasanya itu akan marah karena di hewan ini atau binatang-binatang ini saat ada sesuatu yang mengancam mereka akan melakukan tindakan untuk menyerang. Biasanya seperti itu adik-adik. Tetapi untuk manusia biasanya kita akan melihat bahwa saat sesuatu mengancam mereka, mereka akan marah. Dan marah ini biasanya kita bisa lihat alisnya terangkat. Biasanya ada sedikit mengkerut dan cemberut di sana adik-adik. Kalau marah ini biasanya membuat orang lain ini tidak nyaman. Marah ini bisa membuat kita merasa di dalam hati kita itu rasanya sesak. Mungkin bisa sesak nafas atau mungkin merasa situasinya tidak nyaman gitu adik-adik. Dan biasanya kalau adik-adik pernah mengalami kan, kalau misalnya ada seseorang yang mau memukul kita. Kalau mukul kan biasanya tangannya terangkat nih, mau pukul badannya atau mau pukul kepalanya. Itu sesuatu yang negatif adik-adik, tidak boleh kalau misal kita memukul orang lain.
Dan biasanya kalau misalnya ada orang yang mau mukul kita, kita sendiri merasa terancam dan saat itu kita bisa marah kepada teman atau orang yang mau memukul kita. Yang kedua, itu jika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Biasanya nih adik-adik, kalau kita sedang makan atau mungkin kita sedang main HP, terus kemudian kita merasa bahwa sesuatu itu tidak enak. Makanan ini tidak enak. Kenapa sih dikasihkan ke saya gitu? Atau mungkin kita lagi main HP. Kalau kita lagi main HP, lagi senang-senang, lagi main game atau lagi lihat YouTube gitu ya. Kita lagi senang-senang lihat itu terus mama bilang, "Dek, waktunya mandi. Waktunya makan." Nah, biasanya kita tiba-tiba kita mengelontarkan sesuatu yang kata-kata yang tidak menyenangkan. Ya apa sih mama ini? Aku kan lagi main HP, aku kan lagi main, aku lagi senang-senang, kenapa disuruh mandi? Kenapa disuruh mengerjakan sesuatu yang tidak aku suka? Nah, hal itu yang membuat kita muncul rasa marah di dalam hati kita. Satu lagi kalau misalnya adik-adik, kalau kita sedang belajar nih, kalau kita sedang belajar sepeda misalnya. Kalau kita belajar sepeda kan awal-awal kita kan biasanya enggak bisa nih. Sudah di kayu, kok tiba-tiba jalannya melenceng terus jatuh. Adik-adik kan kadang-kadang nih ada yang nangis, ada yang marah. Aku kok nggak bisa-bisa sih melakukan hal ini. Itu membuat kita merasa marah di dalam diri kita, di dalam hati kita. Nah, kira-kira di dalam hal-hal yang kakak yang sudah jelaskan tadi mengenai kemarahan yang timbul yang pertama karena sesuatu yang menimpa kita atau sesuatu yang kita alami itu ada satu timbul pertanyaan biasanya adik-adik. Sebenarnya boleh nggak sih marah? Marah itu boleh nggak sih? Kadang ada orang-orang bilang marah itu nggak boleh. Orang yang marah ini cepat tua. Orang-orang yang marah ini biasanya tidak disukai orang lain. Nah, adik-adik Kak Yos akan jelaskan mengenai marah ini. Orang yang marah itu biasanya itu tidak bisa mengendalikan diri adik-adik. Jadi kalau misalnya dia marah gitu kan biasanya keluar nih kata-kata yang tidak menyenangkan seperti yang kita tadi sudah dengarkan. Mama ini gimana sih? Aku kan lagi belajar, aku kan lagi main HP, kenapa aku disuruh-suruh sih? Kayak gitu. Dan ada yang lain lagi misalnya nih, kita lagi enak-enak main bola, terus tiba-tiba bolanya direbut. Itu kan bola aku, kenapa kamu rebut? Ini kan punyaku. Seperti itu adik-adik. Nah, kadang-kadang nih kalau sudah marah sampai diubun-ubun itu. Jadi kayak kalau misalnya di film kartun biasanya kelihatan nih di kepala ada kayak asapnya gitu tiba-tiba kebakar. Nah, itu berarti marahnya sudah memuncak adik-adik. Dan waktu kemarahan memuncak ini biasanya ada tindakan-tindakan yang kita lakukan. Misalnya kita bisa pukul, kita bisa lempar sama batu atau pukul sama kayu atau bahkan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita marah tidak terkendali, tidak bisa dikendalikan sama diri kita, itu bisa menimbulkan sesuatu yang negatif. Dan di dalam firman Tuhan kita baca di Amsal 15 ayat 18 itu dikatakan si pemarah membangkitkan pertengkaran. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kayak ulangi, si pemarah membangkitkan pertengkaran tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi kalau misalnya kita suka marah-marah itu biasanya bisa membangkitkan pertengkaran atau kejadian yang tidak menyenangkan lainnya adik-adik. Jadi bisa misalnya pukul-pukulan, jambak-jambaan. Wah itu kalau jambak-jamban seperti itu kira-kira sakit gak ya? Adik-adik pernah gak ngalami yang seperti itu? Pasti pernah kan? Tapi jangan diulangi lagi adik-adik. Karena saat ada pertengkaran satu sama lain itu bisa membuat orang lain terluka. Terlukanya di mana? Bisa di kepala nih, bisa di tangannya, di badannya memar-memar. Tapi yang sangat dihindari harusnya
pertengkaran ini biasanya membuat luka di hati adik-adik. Adik-adik pernah lihat luka di hati? Hatinya harus dikeluarin dulu gitu ya lukanya supaya bisa kelihatan. Enggak, luka di hati itu adalah luka di mana orang-orang ini merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi akhirnya kita merasa bahwa kalau ada orang lain itu di dekat kita itu tidak mengenakan. Kita lanjutkan Adi di dalam Mazmur 4 ayat 4. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa, berkata-katalah di dalam hatimu, di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Dikatakan lagi di Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi adik-adik, marah boleh gak sih? Marah itu tidak boleh kalau marah itu tidak terkendali. Karena saat itu tidak terkendali, itu akan membuat situasi yang tidak menyenangkan atau membuat orang lain terluka. Nah, tetapi pernah gak adik-adik tahu? Loh, Tuhan Yesus kan pernah marah. Oh, masa sih Tuhan Yesus pernah marah? Tuhan Yesus pernah marah kok. Kapan hari Bu Guru sudah pernah, Bu Rina pernah cerita nih katanya Tuhan Yesus pernah marah di bait Allah waktu itu. Nah, Kayos coba bacakan di sana. Di firman Tuhan dikatakan di Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir semua mereka dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikkan semua. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya itu dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, dari sini Tuhan Yesus pernah marah, tetapi Tuhan Yesus ada punya alasan yang sangat kuat. Dikatakan dalam firman Tuhan adalah kebenaran dan Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran ini. Kalau rumah Tuhan dibuat berjualan, berarti kan itu bukan lagi rumah Tuhan yang suci. Dan di sini kalau ada pertanyaan, boleh marah? Marah yang seperti apa yang boleh? Yaitu marah yang membuat keadaan tidak benar menjadi benar atas dasar kasih. Jadi Tuhan Yesus waktu itu marah untuk mengingatkan bahwa rumah Tuhan adalah rumah yang suci. Tidak boleh dibuat berdagang atau berjualan atau membuat tempat itu menjadi tidak kudus. Jadi contohnya yang biasanya kalau mama bilang, mama ingatkan, adik jangan main terus, waktunya belajar biar cepat pintar. Yang kedua nih biasanya Pak Guru marah mengingatkan dengan menghukum berdiri di depan kelas. Berdiri di depan kelas kemudian jadi akhirnya nih adik-adik merasa, oh gurunya marah nih, saya gak suka nih. Ternyata Bapak Guru ini mengingatkan supaya kita menjadi orang-orang yang rajin mengerjakan tugas. Nah adik-adik, jadi tadi bilangnya boleh marah, tetapi marah yang membuat keadaan menjadi lebih benar daripada sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Guru mengingatkan untuk kita menjadi adik-adik atau anak-anak yang rajin saat sekolah. Dan saat mama kita mengingatkan itu supaya kita menjadi anak-anak yang rajin, yang disiplin, dan membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil nantinya adik-adik. Jadi jangan lupa ya, mama boleh marah, bapak ibu boleh marah, tetapi itu marah yang membuat kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi adik-adik. Nah, ayat hafalan kita hari ini berasal dari tadi ya 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah untuk adik-adik yang kecil boleh nanti ayat hafalannya di 1 Korintus 13 ayat 4a. Dikatakan kasih itu sabar.
Tetapi untuk adik-adik yang sudah besar nih, dihafalkan ya. 1 Korintus 3, 14 sampai 15. Jadi jangan lupa loh adik-adik, marah itu tidak boleh jika tidak bisa mengendalikan diri kita. Marah itu boleh jika itu membuat keadaan yang jelek menjadi lebih baik. Dan biasanya yang melakukan hal itu adalah orang-orang dewasa. Ibu, bapak, ibu guru yang ada di sekolah, dan para gembala sidang yang ada di tempat ini. Nah, ataupun para guru sekolah minggu yang menyampaikan renungan firman Tuhan. Jadi ingat, kalau kita marah, baiklah kita marah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saat ini kita sama-sama berdoa dan kita akan tutup acara renungan kita hari ini. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu hingga pada pagi hari ini Engkau memberikan yang terbaik buat kami. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar mengenai marah ini, biarlah itu menjadi firman yang tertanam di dalam hati kami bahwa kami semua adalah orang-orang menjadi orang-orang yang saling mengasihi satu sama lain, boleh marah untuk mengingatkan dan atas dasar kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan biarlah setiap anak-anak yang berada di sini ataupun secara online melihat ini, biar Kau berkati dengan kesehatan dan perlindungan yang berasal dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Jangan lupa kalau pergi keluar pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Jadi gimana adik-adik cerita firman Tuhan yang tadi? Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh suka marah-marah. Oke, ayo adik-adik, siapa yang minggu lalu mengirimkan video hayat hafalan? Kita saksikan ya, ini dia. Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Puji nama Tuhan adik-adik, kita sampai di penghujung ibadah ini. Kita akan menutup ibadah ini. Kakak dan segenap teman-teman kakak yang melayani hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.